Perkenalkan, saya Chelsea Olivia Marta, saya berasal dari SMPN 1 Kota Kediri. Kali ini saya akan melakukan praktikum atau percobaan untuk mengukur massa jenis zat cair antara air dan minyak. Tujuan dari percobaan kali ini yaitu yang pertama, melakukan pengukuran massa jenis antara zat cair air dan minyak goreng. Yang kedua, melakukan perbandingan antara massa jenis zat cair air dan minyak goreng. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Oleh karena itu, semakin besar massa jenis dari suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap satuan volume benda tersebut. Kemudian rumus yang akan kita gunakan untuk pengukuran massa jenis yaitu ρ sama dengan M per V, atau massa jenis sama dengan massa dibagi volume dengan satuan yang akan kita gunakan yaitu satuan CGS atau gram per cm kubik yang akan dikonversikan menjadi satuan MKS atau SI menjadi kilogram per meter kubik. Kemudian untuk langkah percobaan, di sini saya menggunakan 3 sampel untuk setiap zat cair. Untuk sampel pertama dari zat cair yang pertama yaitu air, kita lakukan pengukuran massa dan volume dengan meletakkan gelas ukur di atas neraca digital. Kemudian kita kalibrasikan agar menjadi 0. Lalu kita tuangkan zat cair air ke dalam gelas ukur. Dan di sini menunjukkan bahwa massa dari sampel pertama yaitu 21 dengan volumenya yaitu 20 cc atau cm kubik. Kemudian kita hitung massa jenisnya yaitu massa dibagi volume yaitu 21 dibagi 20 sama dengan 1,05 gram per cm kubik. Kita konversikan dari satuan CGS ke satuan internasional kilogram per meter kubik dengan cara mengalikannya 1000 yaitu 1,05 dikali 1000 sama dengan 1050 kg per meter kubik. Untuk sampel yang kedua, kita menambahkan air dari gelas kimia ke dalam gelas ukur. Dan menunjukkan bahwa massa yang tertera dalam neraca digital yaitu 30 gram dengan volumenya yaitu 30 cc atau cm kubik. Kita hitung massa jenisnya dengan membagi massa dibagi volume yaitu 30 dibagi 30 sama dengan 1 gram per cm kubik. Kita konversikan menjadi satuan internasional dengan mengalikannya 1000 yaitu 1000 kg per meter kubik. Untuk sampel yang ketiga, kita tambahkan lagi air dari gelas kimia ke dalam gelas ukur. Kemudian menunjukkan bahwa massa yang tertera dalam neraca digital yaitu 45 dengan volumenya yaitu 45 cc atau cm kubik. Kemudian kita hitung massa jenis dengan membagi massa dibagi volume yaitu 45 dibagi 45 sama dengan 1 gram per cm kubik. Kita konversikan menjadi satuan SI dengan mengalikannya 1000 yaitu 1000 kg per meter kubik. Untuk zat cair yang kedua. Kemudian untuk zat cair yang kedua sampel pertama, kita lakukan hal yang sama seperti zat cair pertama, yaitu kita letakkan gelas ukur khusus untuk minyak ke atas neraca digital, kemudian kita kalibrasikan menjadi 0. Setelah itu, kita tambahkan minyak dari gelas kimia ke dalam gelas ukur. Dan di sini menunjukkan bahwa massa dari
kubik kita konversikan menjadi satuan internasional dengan mengalikannya 1000, yaitu 950 kg per meter kubik. Untuk sampel yang kedua, kita tambahkan lagi minyak goreng dari gelas kimia ke dalam gelas ukur. Dan menunjukkan bahwa masanya yaitu 29 gram. Kemudian volumenya dari sampel kedua adalah 30 cc atau cm kubik. Kita hitung massa jenis dengan membagi massa dibagi volume, yaitu 29 dibagi 30 yaitu 0,96 gram per cm kubik. Kita konversikan menjadi satuan internasional dengan mengalikannya 1000 menjadi 960 kg per meter kubik. Untuk sampel yang terakhir, kita tambahkan lagi minyak goreng dari gelas kimia ke dalam gelas ukur. Dan massa yang tertera dalam neraca digital yaitu menunjukkan angka 44 dan volumenya yaitu 45 cc atau cm kubik. Untuk massa jenisnya dari sampel ketiga yaitu massa dibagi volume sama dengan 44 dibagi 45 yaitu 0,97 gram per cm kubik. Kita konversikan menjadi satuan internasional menjadi 970 kg per meter kubik dengan mengalikannya 1000. Kemudian kita hitung rata-rata dari massa jenis air dan minyak goreng. Untuk yang pertama, rata-rata dari ketiga sampel massa jenis air yaitu massa jenis pertama dari air 1,05, massa jenis yang kedua 1, massa jenis yang ketiga 1 dibagi dengan 3 yaitu 3,05 dibagi dengan 3 sama dengan 1,016 gram per cm kubik. Kemudian kita konversikan menjadi satuan internasional menjadi kilogram per meter kubik dengan mengalikannya dengan 1000 yaitu 1016 kilogram per meter kubik. Untuk rata-rata yang kedua, kita hitung rata-rata dari minyak yaitu sampel pertama 0,95 ditambah sampel kedua 0,96 ditambah sampel ketiga 0,97 dibagi 3 sama dengan 2,88 dibagi dengan 3 sama dengan 0,96 gram per cm kubik. Kita konversikan menjadi satuan internasional menjadi 960 kg per meter kubik dengan mengalikannya 1000. Untuk langkah terakhir, kita akan mencampurkan massa jenis zat cair dari air dan minyak goreng. Kita campurkan air dari gelas ukur ke dalam gelas kimia yang berisi minyak. Kemudian kita juga akan menyampurkan
minyak dari gelas ukur ke dalam gelas kimia yang berisi air. Kemudian dapat kita lihat bahwa untuk gelas kimia yang pertama, air berada di bawah minyak dan minyak di atas air. Kemudian gelas kimia yang kedua, minyak berada di atas air dan air berada di bawah minyak. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa massa jenis yang terkecil akan selalu di atas massa jenis yang terbesar. Ini sesuai dengan hukum Archimedes tentang benda terapung yang menjelaskan bahwa benda akan terapung jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis air. Di sini kita mengasumsikan bahwa minyak sebagai benda, dan ini terbukti bahwa massa jenis minyak yaitu 960 kg per meter kubik, sedangkan massa jenis air yaitu 1016 kg per meter kubik, dan kita dekatkan menjadi 1000 kg per meter kubik. Dan massa jenis minyak lebih kecil. Oleh karena itu, minyak selalu berada di atas air. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.